Halo, perkenalkan, nama saya Natasha Gersita Setiono. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2019 Universitas Macung. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yaitu digitalisasi pembelajaran etika pada generasi milenial di Indonesia. Kita pasti tahu, menyadari, dan merasakan kalau pada zaman saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Kemajuan dan inovasi-inovasi juga sangat berkembang. Berbagai informasi dari berbagai belahan dunia bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Dan tentunya ini sangat bermanfaat dan sangat membantu. Biasanya yang tak luput dari perkembangan teknologi dan kemajuan-kemajuan yang ada adalah generasi milenial. Generasi milenial selalu tanggap dan bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Namun, apakah kalian tahu bahwa segala sesuatu yang kita bisa dapatkan dan kemudahan yang ada pada zaman sekarang ini, atau yang biasa disebut zaman sekarang ini adalah era digital, memiliki berbagai macam dampak yang negatif dan dapat menimbulkan suatu perubahan perilaku yang buruk, dan pasti dampaknya tersebut lebih mudah dirasakan oleh pengguna yang lebih memahami era digital. Yang saya maksudkan di sini adalah generasi milenial, khususnya di Indonesia. Saya menemukan sebuah riset, yaitu hasil riset oleh Komaria tahun 2009 terkait dengan penggunaan internet yang dilakukan terhadap remaja yang tinggal di daerah perkotaan. Didapati tujuan mereka mengakses internet didominasi untuk mencari kesenangan dan hiburan. Penggunaan internet yang berlebihan dalam intensitas yang tinggi dapat membuat remaja generasi milenial terlena dan terjebak dalam realitas virtual yang disediakan oleh internet. Internet dalam hal ini adalah media sosial. Generasi milenial saat ini banyak sekali menghabiskan waktunya berkecimpung di dunia maya tersebut. Mereka terkadang lebih asik dan sampai-sampai melupakan dunia nyatanya atau bisa disebut kehidupan real life-nya. Dan kita juga tahu bahwa dari sosial media tersebut kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Nah, masalahnya di sini, apakah kita tahu dan bisa membedakan mana informasi yang baik dan yang buruk? Terkadang generasi milenial ini langsung menangkap mentah-mentah informasi tersebut tanpa berpikir secara kritis. Tak lupa juga dengan berbagai macam tren-tren yang ada dan bisa dengan cepat diikuti oleh generasi milenial. Baik dengan cara berbicara ataupun dengan cara mengetik, dan banyak tulisan-tulisan yang tidak pantas untuk diposting. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan generasi milenial di dunia nyata, ketika mereka kembali pada dunia real life-nya atau kehidupan sehari-hari ini, tanpa disadari sifat mereka yang ada di dunia maya atau internet itu atau sosial media itu ikut terbawa. Dan kebanyakan sifat-sifat tersebut adalah sifat yang kurang baik. Mereka menjadi tidak peduli terhadap lingkungan sekitar dan menjadi pribadi yang individual karena mereka merasa bahwa teman yang dimiliki hanya di dunia maya. Perilaku generasi milenial ini menjadi agresif dan pasif terhadap lingkungan sekitar. Dan apalagi dampaknya terutama bagi lingkungan tempat mereka tinggal yang pastinya ada budaya dan norma-norma yang berlaku. Jika perilaku generasi milenial tersebut sudah buruk akibat internet pada era digital ini, maka mereka menjadi acuh tak acuh pada norma yang berlaku. Norma yang berlaku sangat banyak dijumpai pada masyarakat
Ini misalnya yang paling umum adalah norma sopan santun. Ketika bertemu dengan tetangga atau penduduk sekitar, dan karena sifatnya sudah terpengaruh oleh dampak negatif dari internet tadi, sudah pasti dapat dilihat dengan jelas. Bagaimana kita mungkin bisa menyimpulkan sendiri pastinya dampak negatif dari internet. Dan bahayanya lagi jika perilaku generasi milenial Indonesia sampai dilihat oleh negara lain bagaimana? Sekarang kan ketika kita post dalam suatu media sosial, orang dari negara manapun bisa melihatnya. Bagaimana jika yang kita posting tersebut adalah tulisan yang tidak pantas dan dilihat oleh netizen negara lain? Bisa-bisa menimbulkan pikiran yang negatif terhadap negara kita. Misalnya, contohnya, oh ternyata anak muda di Indonesia ini perilakunya kayak gini ya. Waduh, bla 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 dan sebagainya. Apa mereka tidak mendapatkan pembelajaran etika yang baik dalam era digital ini? Nah, maka dari itu untuk mengatasi perilaku yang buruk akibat dampak negatif internet pada era yang serba digital ini adalah digitalisasi pembelajaran etika, khususnya pada generasi milenial. Kita tahu bahwa segala macam bentuk pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan mulai perlahan-lahan mengaplikasikan teknologi dalam praktiknya. Nah, hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk mengedukasi generasi milenial dalam hal beretika yang baik. Menurut Michael tahun 2013, e-learning atau pembelajaran digital adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam mendidik dan mengajar generasi milenial dalam hal pembelajaran etika ini sangat bagus. Manfaatnya seperti mereka menjadi tidak bosan dengan pengajaran secara langsung seperti yang sudah diterima di suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya keterlibatan teknologi dalam pembelajaran etika dapat dibuat semenarik mungkin dan kreatif sehingga generasi milenial tidak bosan dan dapat memahami dengan baik. Contohnya lagi seperti pembelajaran etika melalui video atau melalui literasi digital tentang bagaimana perilaku atau etika yang baik dalam berkomunikasi di internet dan pendidikan yang membentuk karakter anak muda untuk menimbulkan dan menciptakan suatu etika yang baik sehingga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dapat teraplikasikan dengan baik. Jika generasi milenial berhasil mengubah perilaku yang buruk dengan diberikannya digitalisasi pembelajaran etika, diharapkan generasi milenial bisa menyamakan bagaimana perbuatan yang baik dalam berkomunikasi di dunia maya maupun di dunia nyata atau kita sebut saja kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.